Waspada kalau gagal bayar di 3 pinjol ini, karena akan berat dan penuh sama ujian. Nah, ini solusinya buat kalian semua. Jadi buat kalian yang telat bayar atau bahkan sudah gagal bayar di beberapa aplikasi pinjol, ada baiknya mulai lebih waspada dan juga sadar kondisi. Terutama kalau pinjaman kalian itu ada di 3 aplikasi ini. Tapi sebelum panik duluan, ada satu hal penting yang perlu diingat. Seberat apapun tekanan dari pinjol, hidup dan kesehatan mental kalian itu jauh lebih berharga daripada urusan utang. Masalah keuangan itu bisa dicari jalan keluarnya, tapi kalau mental udah hancur, semuanya jadi makin runyam. Jadi garis bawahi dulu bagian ini. Saya juga pengen mengingatkan satu hal yang penting. Saya pribadi nggak pernah membuka jasa konsultasi, nggak pernah membuka layanan DM berbayar atau gratis, apalagi minta data pribadi. Jadi kalau ada yang mengaku kalau saya membuka jasa-jasa itu, jangan dipercaya gitu. Biasanya itu modus penipuan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utamanya. Jadi ada 3 aplikasi pinjol yang memang dikenal cukup berat kalau sudah masuk fase gagal bayar atau telat bayar. Yang pertama adalah aplikasi Akulaku, yang kedua adalah aplikasi Kredivo, dan yang ketiga adalah aplikasi Home Credit Indonesia. Jadi 3 platform ini terkenal punya sistem penagihan yang aktif dan juga terstruktur. Mereka juga termasuk yang rajin menggunakan debt collector lapangan. Bahkan di beberapa daerah jumlah debt collectornya itu cukup banyak. Nah, buat kalian yang baru pertama kali gagal bayar, ketemu model penagihan seperti ini jelas bikin kaget. Baru telat sedikit aja sudah ditelepon, sudah dicat berulang kali, bahkan ada ancaman akan didatangi. Rasanya kayak dihajar bertubi-tubi tanpa jeda. Nah, disinilah mental benar-benar diuji. Tapi percaya saja, kondisi ini akan terasa jauh lebih ringan kalau kalian sudah punya pemahaman dan juga bekal pengetahuan. Hal yang paling mendasar yang wajib dipahami adalah soal hukum hutang piutang. Masalah pinjol itu masuk di ranah perdata, bukan di ranah pidana. Yang artinya tidak ada urusannya dengan penjara, polisi, atau kriminal selama kalian tidak melakukan penipuan dari awal. Ancaman-ancaman yang mengarah ke sana kebanyakan cuma buat menakut-nakuti, biar kalian panik dan kalian buru-buru membayar gitu. Nah, soal persidangan pun faktanya sangat jarang terjadi, apalagi untuk nominal pinjol konsumtif gitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan buat ketakutan yang berlebihan. Yang penting kalian tetap tenang, tetap bekerja, dan fokus memperbaiki kondisi keuangan pelan-pelan. Jangan biarkan utang bikin kalian merasa rendah diri atau putus asa. Perbanyak doa, perkuat ibadah, dan dekatkan diri dengan Tuhan. Coba biasakan untuk sholat sunnah seperti sholat duha dan juga sholat tahajud gitu. Ini bukan cuma buat minta rezeki, tapi juga biar hati itu lebih tenang. Insya Allah selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah, termasuk urusan utang pinjol gitu.